Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Marton Angio. Saya dari jurusan Biologi, program studi Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan hasil studi literatur saya mengenai struktur reproduksi organ tumbuhan. Nah, yang pertama, reproduksi dan asal sporofit, di mana reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi ini relatif kompleks, melibatkan siklus hidup yang terdiri dari dua fase, yaitu fase sporofit diploid dan fase gametofit haploid. Nah, gamet yang menyatu untuk membentuk zigot ini diproduksi oleh gametofit, tubuh tumbuhan yang sangat kecil bersifat parasit, dan pada sporofit pada tumbuhan berbiji. Nah, gametofit ini jauh lebih kecil ukurannya, tetapi hidup bebas dan bersifat autotrofik atau saprofit. Nah, pada tumbuhan berbiji, sporofit juga dominan dan awalnya bergantung pada gametofit, tetapi segera menjadi mandiri. Nah, dalam angiosperma ia sangat kecil, terdiri dari banyak taksa yang hanya terdiri dari 7 dan 8 inti. Sporofit menghasilkan sel khusus yang disebut sporofit yang menjalani produksi meiosis pada spora haploid. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu contoh tanamannya. Nah, selanjutnya reproduksi dalam gimnospermae, di mana megasporofit ini terletak di dalam megasporangium menghasilkan biasanya tetrat linear megaspora. 3 diantaranya membatalkan sisa berkembang menjadi gametofit saat megaspora fungsional membesar, di mana nukleus membelah berulang kali pada beberapa spesies selama beberapa bulan, disertai dengan peningkatan volume sitoplasma. Nah, pada saat penyerbukan, setiap butir serbuk sari ini mengandung 2 sel protalial yang mengalami degenerasi, 1 sel generatif dan satu sel tabung. Butir serbuk sari ini menyebar angin, kemudian mendarat di tetesan penyerbukan yang menarik kembali dan menarik butik serbuk sari melalui mikrofil dan bersentuhan dengan permukaan megasporangium. Nah, dengan mengeluarkan protase tabung mencerna jalannya jaringan melalui gametofit dan bersentuhan dengan sel telur, di mana ujungnya pecah dan melepaskan inti sperma. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu gambar dari bagian bakal biji Pisceia glaunsa atau cemara putih, menunjukkan megametofit mengandung 2 proembrio. Nah, selanjutnya reproduksi dalam angiospermae, di mana meskipun terdiri dari lebih sedikit bagian komponen daripada kebanyakan gimnospermae, bagian angiospermae biasanya dikelompokkan dalam lingkaran atau spiral dangkal, lebih terspesialisasi tinggi, dan masing-masing telah berevolusi dengan fungsi dan spesifik yang sepal. Nah, di dalam angiospermae sendiri adalah kelopak secara kolektif disebut daun mahkota, yang dengan kelopak terdiri dari periantikum. Kelopak biasanya tidak berfotosintesis, tetapi dalam bentuk dan pembuluh darah biasanya, tetapi tidak selalu. Mereka ini sangat mirip daun. Nah, fungsi utamanya benang sari dalam angiospermae adalah produksi butiran serbuk sari, di mana setelah perkecambahan ini menghasilkan serbuk sari masing-masing berisi 2 sel sperma. Nah, bisa kita lihat di sini salah satu gambar, yaitu kompleks putik alisum. Nah, di sini kita dapat memperhatikan stigma pendek, lebar, dan mencolok dari gambar tersebut. Nah, tanaman yang diserbuki burung seringkali menghasilkan nektar dalam jumlah banyak. Nah, sebuah pohon yang menghasilkan beberapa ratus ribu bunga akan menyediakan makanan bagi penyerbukan burung yang tak terhitung banyaknya. Nah, ada beberapa variasi dalam perkembangan kantung embrio yang paling terkenal. Berikutnya mungkin adalah tipe tetrasporik, sering ditunjuk sebagai Fritillaria jenis, di mana setelah meiosis tidak ada degenerasi megaspora, keempatnya dimasukkan ke dalam kantung embrio. Nah, setelah penyerbukan ini dan setelah perkecambahan serbuk sari pada kepala putik, tabung
Serbuk sari akan tumbuh ke bawah melalui stilus kelokus carpel dan melalui mikropilus ovular. Nah, di sini kita bisa melihat bagian melintang dari ovarium tricarpellata dari lilium menunjukkan ovula muda. Di sini dengan perbesaran 20 kali 26. Nah, sekarang kita membahas perkembangan benih di angiospermae, di mana ovula dan kantung embrio ini bertambah besar secara bersamaan selama periode ini. Nah, pembagian pertama zigot biasanya melintang tetapi terkadang miring, di mana menghasilkan sel apikal dan basal. Nah, daerah apikal yang tidak berdiferensiasi antara kotiledon promodia menjadi meristem apikal dan tunas baru yang jadi, dan daerah serupa tepat di atas supensor berdiferensiasi sebagai meristem apikal dari akar yang baru jadi. Nah, sebelum dormansi benih, embrio dikotil ini terdiri dari epikotil, bantalan meristem apikal, dan 2 kotiledon. Nah, di sini kita bisa melihat gambar butir serbuk sari ini berkecambah pada kepala putik. Nah, di sini kita bisa melihat stigma dari Smyrinium perfoliatum. Nah, selanjutnya perkembangan buah dan peran buah dalam penyebaran benih, di mana di sini kita mengetahui bahwa banyak buah ini terdiri dari ovarium yang menyatu dari beberapa bunga ke banyak seperti murbei atau nanas. Nah, dinding buah ini berkembang atau tidak hanya dari dinding ovarium atau dinding ovarium ditambah bagian aksesori disebut perikap. Nah, perikap ini mungkin berisi beberapa lapisan yang berbeda secara histologis. Lapisan luar, lapisan eksokarp, lapisan tengah, lapisan dalam, lapisan endokarp. Nah, pada buah yang sudah matang, jaringan pembuluh mungkin sudah tidak berfungsi lagi. Meskipun selama perkembangan buah, percabangan ikatan pembuluh ini dapat terjadi. Sebelum selesainya perkembangan buah, sel-sel trakeri dari xilem primer dan ikatan vaskuler dimodifikasi oleh aksi enzimatik yang mengakibatkan penipisan dan pelunakan dinding sel. Selanjutnya, perkecambahan dan benih dan perkembangan bibit, di mana pada awal proses perkecambahan ini sporofit muda terutama terdiri dari daerah tematik, protoder, meristem dasar, dan jaringan provaskuler serta meristem apikal dan epikotil dan hipokotil. Nah, selama perkecambahan biji dikotil, radikula sering menjadi bagian pertama dari sporofit muda untuk memulai pertumbuhan aktif. Pada saat yang sama, jaringan provaskular mulai berdiferensiasi menjadi xilem fungsional dan floem. Radikula awalnya dapat memanjang oleh sitokinesis umum dan seluruh pemanjangan sel. Selanjutnya ini pada beberapa taksa dikotil yang dicirikan oleh perkecambahan epigeus, sitokinesis yang sangat sering di daerah basal hasil hipokotil dalam pengembangan yang menjulur ke atas menarik benih keluar dari tanah. Nah, selanjutnya kita akan melihat atau membahas mengenai morfogenesis bunga, di mana di antara banyak kejadian yang terjadi selama morfogenesis oral adalah penentuan jumlah, lokasi, dan waktu inisiasi bagian mulut dan tipe yang berbeda. Nah, di diferensiasi bentuk selama promodia organ dapat dikenali peningkatan ukuran dan dalam beberapa taksa bergabung dengan promodia yang berdekatan dan pengembangan fitur khusus yang sering dikaitkan dengan penyerbukan seperti nektar, papila stimati, kelopak berbentuk khusus. Nah, selama ontogeni inisiasi berbagai komponen oral biasanya akropetal atau sering dengan sepal muncul pertama kali diikuti secara berulang oleh kelopak, benang sari, dan karpel. Nah, selanjutnya interaksi serbuk sari putik, di mana pada saat kontak dengan permukaan stimatik, sebagian besar serbuk sari ini mengalami dehidrasi tingkat tinggi dan harus terhidrasi agar dapat berkecambah. Nah, di mana pada stigma kering seperti pada Bariska oleracea telah menunjukkan bahwa lapisan butiran serbuk sari pada stigma
berinteraksi dengan sel permukaan stigmatik subtending yang menimbulkan perluasan lapisan dinding luarnya dan pelonggaran matriks dinding. Nah, dapat kita lihat bagian melintang dari gawa R Fortunei. Nah, di sini kita dapat melihatnya. Nah, selanjutnya yaitu ketidakcocokan diri, di mana dua jenis ketidakcocokan serbuk sari telah mengembang menjadi angiospermae. Serbuk sari dari spesies yang berbeda dapat ditolak karena terlalu berbeda dengan spesies penerima. Sedangkan serbuk sari dari tanaman yang sama atau dari spesies yang sama dapat ditolak karena secara genetik terlalu mirip dengan penerima. Mekanisme yang disebut sebagai ketidakcocokan diri. Nah, ketidakcocokan diri yang memaksa penyerbukan silang dan pembuahan adalah penting karena menghasilkan pemeliharaan tingkat heterozigositas yang tinggi pada suatu spesies dan mencegah efek merusak pada keturunan yang sering diakibatkan oleh seleksi. Sitoskeleton dalam pertumbuhan tabung serbuk sari, di mana di daerah subapikal organel ini bergerak di sepanjang tabung serbuk sari menuju ujung tabung dan tepat di bawah ujung yang tumbuh kembali ke daerah yang lebih basal melalui pusat tabung dalam proses yang dikenal sebagai aliran sitoplasma. Nah, organel serta vesikel Golgi yang bergerak bersama dengan mikroinflamasi melalui mediasi motor pengangkutan miosin. Selain pengangkutan vesikel Golgi ke ujung tabung serbuk sari yang tumbuh, pertumbuhan juga bergantung pada polimerasi berkelanjutan dari filamen mikroaktin yang baru keberadaannya yang dipertahankan dengan ujung sehingga menjamin pasokan konstan di wilayah ujung. Nah, di sini kita akan membahas di mana bunga memiliki bagian yang diatur dalam motherwort bervariasi dalam dan di antara spesies yang didukung oleh wadah, di mana sepal secara kolektif membentuk tampuk yang merepresentasikan lingkaran terluar bunga. Sepal berfungsi untuk melindungi bunga yang sedang berkembang dari pengeringan dan herbivora. Meskipun seringkali berwarna hijau, mereka berkontribusi sedikit terhadap ekonomi karbon secara keseluruhan di bagian besar tumbuhan. Lingkaran internal berikutnya adalah daun mahkota dan terdiri dari kelopak bunga. Sepal dan kelopak bunga kurang lebih mirip dengan daun dedaunan dalam anatomi dasarnya dengan mesofil homogen dan memiliki vena tertutup antara epidermis adaksial dan abaksial. Nah, di sini kita bisa melihat penampang bunga yang sempurna dari lili. Nah, selanjutnya perkembangan bunga dimulai dengan peningkatan pembelahan sel di meristem apikal dan organ inisiasi dalam urutan akropetal, di mana perkembangan akropetal terlihat jelas saat membandingkan perkembangan kelopak dan benang sari Promodia relatif satu sama lain serta dengan Promodia carpel, di mana urutan perkembangan akropetal juga dicatat dalam puncak bunga perbungaan di banyak angiospermae, di mana bunga yang berkembang di pangkal perbungaan sebelum matang yang ada di tengah. Contohnya mencakup tahapan kepala sari dari Calendula officinalis. Nah, sedangkan gambar di samping di sini kita bisa melihat mikrograf pola instalasi bunga dan perkembangan awal pembungaan kepala sari. Nah, yang selanjutnya yaitu meliputi struktur reproduksi jantan meningkat, di mana setelah butir serbuk sari mencapai stigma, ia berkecambah dan jika sesuai dengan stigma membentuk tabung poligen yang mampu tumbuh ke sel telur di bakal biji. Nah, permukaan stigma ini menciptakan kondisi fisiologis yang optimal untuk serbuk sari yang cocok untuk berkecambah karena sekresi bersamaan dengan berbagai atrakan dan enzim yang dilepaskan di sepanjang permukaan. Nah, jaringan sporogeneus terdiri dari banyak sel induk mikrospora. Nah, di sini kita dapat melihat penampang melintang dari bunga bakum yang belum matang.
Nah, yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pembentukan butir serbuk sari dimulai dengan mikrosporogenesis diikuti oleh mikrogametogenesis, di mana mikrogametogenesis ini terdiri dari meiosis berikutnya dan pengembangan mikrospora menjadi mikrogametofit. Mikrogametofit pada gilirannya menghasilkan gamet jantan. Selama mikrogametogenesis, mikrospora membelah secara meiosis sekali dan menjadi gametofit jantan atau mikrogametofit. Nah, yang kedua, mikrosporogenesis adalah formasi dari mikrospor mother cell, di mana fase pertama dimulai dengan diferensiasi jaringan sporogeneus kompak dinding selulosa tipis. Nah, fase kedua, setiap sel induk mikrospora diisolasi oleh dinding kolosik, di mana plasmodermata ini menjadi diblokir. Nah, konversi dari struktur jaringan ke sel individu yang mengalami meiosis 1 dan meiosis 2 juga dalam fase kedua ini. Nah, pada fase ketiga ditandai dengan pembentukan tetrads. Nah, mikrospora haploid muda yang terbungkus dalam dinding kolosit. Nah, kemudian pada fase keempat dikenali dengan pelarutan kalosa dan pelepasan mikrospora. Nah, fase kelima ini ditandai dengan vakuolasi dan pembesaran mikrospora. Nah, di sini kita bisa melihat perkembangan mikrospora yang terjadi dalam 5 fase. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil mikrogametogenesis dalam pengembangan dari mikrogametofit atau butir serbuk sari, di mana mikrospora ini tervokualasi haploid mewakili fase 1 yang mengalami meiosis yang tidak sama sehingga menghasilkan butiran serbuk sari yang belum matang. Nah, mikrogametofit yang belum matang ini terdiri dari sel vegetatif dan berbentuk lensa kecil. Sel generatif menempel di dinding mikrospora sehingga menimbulkan fase 2. Nah, pada fase 2 dan akan mengkumulasi sejumlah besar pati, minyak, dan protein cadangan pada fase 4. Nah, pada fase 3 sel generatif ini terpisah dari inti dan bergerak ke posisi di mana ia mengambil bentuk gelendong dan menjadi sepenuhnya diselimuti oleh sel vegetatif sehingga menjadi sel di dalam membentuk sebuah sel sperma. Nah, sekarang kita membahas tapeteum memberi nutrisi dan zat untuk membentuk eksin, di mana sel-sel tapetum sekretory tetap tumbuh dan bertahan melalui mikrogametogenesis, sedangkan di tapetum periplasmodial dinding sel rusak dan protoplas menyusup ke dalam kantung serbuk sari, akhirnya membentuk plasmodium koenositik di sekitar mikrospora yang sedang berkembang. Dan di awal butir serbuk sari tapeteum terlibat dalam makanan mikrosporosit dan butiran serbuk sari dalam sintesis dan pendapatan sporopelenim dan bahan dinding lainnya ke permukaan eksin yang sedang berkembang. Nah, di sini kita bisa melihat menampang dari lili anthera. Nah, di sini kita akan membahas tentang struktur dinding sel butik serbuk sari, di mana eksin sebagian besar terdiri dari sporopelin, biopolimer hidrofobik organik kompleks yang sangat tahan terhadap degradasi. Nah, tapetum berkontribusi pada deposisi sporopelin ke permukaan luar eksin. Setelah terbentuk lapisan pertama sporopelin yang mulai membentuk eksin muda, pelarutan dinding kalosik dimulai selama mikrosporogenesis. Nah, di sini biasanya terdiri dari bagian bunga wanita. Nah, struktur reproduksi wanita biasanya terdiri dari lingkaran paling dalam dari organ mulut di angiospermae. Desain utamanya atau karpel memiliki stigma terminal model memanjang ovarium basal yang gilirannya menampung sel telur. Nah, di sini kita bisa melihat gambar sebuah mikrograf elektron transisi dari tetrad violet aprica. Nah, selanjutnya kita membahas ovarium berdasarkan posisi dalam bunga dan mungkin berisi nektar. Nah, pada bunga dengan ovarium inferior, bagian bawah kelopak atau mahkota dan androsium bergabung ke dalam tabung mulut atau hipantium yang menjadi sepenuhnya menempel atau melekat dengan seluruh panjang ari ovarium. Nah, di bunga dengan setengah
inferior atau ovarium misalnya lebih tua, Sambaccus nigra. Hypothanium adnates atau sekering hanya dengan bagian bawah ovarium indung telur banyak monokotil, mengandung nektar septum yang membantu bunga menarik penyerbuk hewan. Yang terbentuk di dinding ovarium mungkin menyertai fusi karpel yang tidak sempurna. Di sini kita bisa melihat bagian longitudinal dari lili atau Lilium sp. Nah, selanjutnya ovula dapat diatur dalam ovarium dalam berbagai cara, di mana 5 jenis plasentasi dapat dibedakan sehubungan dengan posisi plasenta di dalam ovarium dan struktur ginosium. Nah, plasentasi pada parietal ditemukan di sebagian besar angiospermae. Nah, penempatan aksil atau sudut tengah ditemukan pada tanaman dengan ovarium multikular. Di plasentasi basal, ovula menempel di alasnya dan mengarah ke atas. Hal ini biasa terjadi karena tanaman seperti bunga matahari dan anyelir. Nah, di sini kita bisa melihat gambar dari kokula 5 jenis penempatan. Nah, di sini gambarnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas perkembangan megamet dimulai dengan pembedaan sel induk megaspor dan berakhir dengan pembentukan gametofit atau kantung embrio. Nah, di sini kita bisa melihat gambar dalam megasporogenesis, sel induk megaspora diploid mengalami meiosis untuk menghasilkan 4 megaspora haploid. Nah, di sini kita bisa melihat gambarnya. Yang kedua, tahapan megasporogenesis. Nah, di sini kita juga bisa melihat tahapannya dari Lilium sp. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil penumpukan ganda dalam tripolid endosperma dan zigodiploid, di mana dalam kasus ini pembentukan dinding sel hanya dimulai pada tahap lanjut pertumbuhan endosperm. Penumpukan untuk membentuk endosperma merupakan adaptasi evolusioner yang signifikan pada angiospermae karena tanaman secara efisien menyediakan sumber air hanya ketika embrio hadir. Nah, embrio umumnya terdiri dari serangkaian langkah-langkah dari zigot sehingga embrio bisa matang. Nah, kita bisa melihat di sini ilustrasi khas dari proses pembuahan ganda. Nah, di sini juga kita akan membahas mengenai pimpinan fase pasca pembuahan ke proembrio untuk pembentukan embrio dan supersor sel. Di sini morfolisasi proembrio dari embriogenesis dimulai dengan zigot dan berlanjut ke embrio bersel 8. Kemudian embriogenesis dimulai dengan pembagian melintang yang tidak sama dari zigot yang menimbulkan proembrio bersel 2 yang terdiri dari sel basal besar dan sel terminal kecil. Nah, yang terakhir, fase terakhir embriogenesis melibatkan ekspansi dan pematangan organ, di mana fase terakhir embriogenesis ini melibatkan 3 tahap, yaitu torpedo, tongkat jalan, dan embrio matang. Nah, di sini kita bisa melihat gambar fase proembrio awal di tempat bursa Klebsiella yang digambar di bawah ini. Kita bisa melihat saat embrio dan kotiledon terus berkembang di kotiledon. Itulah hasil studi literatur yang telah saya lakukan dalam presentasi ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.